pertumbuhan yang pesat, relatif cepat, dan jagur bisa ditandai dari semburat warna coklat keunguan di sini, namun nantinya akan menghijau sampai ke atasnya. Ini menandakan bahwa jaringan epidermis tanaman jagung sangat aktif membelah, sehingga akan mempercepat proses pertumbuhan baik perpanjangan maupun pembesaran batang tanaman jagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat maupun rekan tani sekalian dimanapun berada. Salam tani, bersama saya kembali Budi Harto di channel Panduan Budidaya Tanaman. Dan saat ini saya berada di lahan pertanaman jagung milik Bapak Suryadi yang berlokasi di Kelurahan Kuala Binge, Kecamatan Setabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Usia tanam 33 HST, varietas NK Sumo dengan luasan 15 rantai atau 6.000 meter persegi. Tanaman ini menerapkan pola dan panduan teknis budidaya ala SAS dari awal tanam hingga saat ini dengan menggunakan nutrisi SAS dan 1 kali aplikasi pemupukan. Namun kondisi tanaman alhamdulillah sejauh ini baik-baik saja dan bahkan bagus bila dibandingkan dengan kondisi tanaman di sebelah-sebelahnya atau bahkan di musim tanam sebelumnya yang juga dilakukan Pak Suryadi di lahan yang sama dengan varietas yang sama. Hanya saja pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas tentang bagaimana kondisi maupun teknis budidaya pada lahan jagung tanaman Bapak Suryadi ini. Namun kita akan membahas tentang fase-fase krusial tanaman jagung yang bisa kita gunakan dalam penerapan nutrisi pada saat-saat fase tersebut, sehingga bisa menunjang produktivitas tumbuh kembangnya tanaman dari awal pertanaman hingga panennya nanti, agar hasil panen yang kita dapatkan serta pertumbuhan tanaman itu sendiri bisa berjalan maksimal. Jadi buat sahabat dan rekan tani sekalian, perlu kita pahami bahwa fase awal krusial tanaman jagung agar bisa memberikan efek kualitas maupun kuantitas pertumbuhan vegetatifnya, maka kita harus bisa memacu dan memfokuskan pemberian nutrisi ataupun pupuk yang bisa mempercepat proses pembesaran dan penyehatan batang tanaman. Seperti contoh tanaman jagung ini, kelihatan bahwa postur tubuhnya sangat ideal. Dilihat dari besaran lingkar batangnya yang cukup lumayan, ditambah lagi dengan kesegaran daunnya, kemudian ruas-ruasnya cukup sehat. Kondisi ini yang kita harapkan, mengingat dengan besaran batang dari tanaman jagung itu akan berpengaruh pada tingkat besar kecilnya tongkol jagung yang dihasilkan. Pada tanaman jagung dengan pertumbuhan yang pesat, relatif cepat, dan jagur bisa ditandai dari semburat warna coklat keunguan di sini, namun nantinya akan menghijau sampai ke atasnya. Ini menandakan bahwa jaringan epidermis tanaman jagung sangat aktif membelah, sehingga akan mempercepat proses pertumbuhan baik perpanjangan maupun pembesaran batang tanaman jagung. Namun apabila di pangkal batang tanaman jagung, meskipun ada juga ya beberapa varietas yang memang tidak menunjukkan gejala ada warna ungu seperti ini, tapi apabila nanti kita jumpai warna ungunya itu terbatas, ada batasan ya seperti cincin, sehingga tidak semburat begini, itu menandakan bahwa tanaman jagung kita tidak begitu cepat proses pertumbuhannya karena tidak didukung oleh peremajaan dari pembelahan sel epidermis tanaman. Karena itu dengan kondisi batang sejagur ini, insya Allah nanti munculnya tongkol jagung juga akan besar dan mempunyai kualitas maupun kuantitas yang cukup prima. Karena mengingat tongkol jagung itu merupakan bahagian
dari batang tanaman jagung, sehingga semakin besar dan semakin subur batang tanaman jagung, maka akan sangat berpengaruh pada tingkat besaran tongkol jagung yang akan muncul di kelopak daunnya. Untuk pemberian nutrisi, terutama melalui semprot dengan panduan SAS, sejatinya kami lebih memfokuskan dengan saran aplikasi keman andalan daun dosis 40-50 cc, ditambahkan dengan Salmar dosis 25-30 cc per tangki, baru ditambahkan Saka andalan dosis 30-40 cc per tangki di usia antara 12-15 HST. Dan dengan aplikasi tersebut nantinya akan merangsang percepatan pembesaran lingkar batang tanaman jagung dan menyehatkan daun-daun tanaman jagung di awal pertumbuhannya sampai umur 35 HST. Kemudian aplikasi berikutnya bisa kita ulang di umur 23-25 HST dengan menyemprotkan keman andalan daun dosis 40-50 cc yang kita tambahkan dengan Dopstar dosis 30-40 cc dan Saka andalan dosis 30-40 cc per tangki. Setelah kedua aplikasi tersebut, kita istirahatkan aplikasi produk SAS untuk sementara, kecuali ada hal-hal yang dianggap perlu, seperti misalnya serangan hama ulat, masih bisa kita selingi dengan aplikasi baceman Prima SAS dan FNS ditambah dengan Piranti. Namun apabila kondisi pertumbuhannya berjalan normal dan tidak ada gangguan hama dan penyakit, maka aplikasi nutrisi berikutnya kalau untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan tanaman jagung cukup dilakukan di usia antara 40-45 HST. Karena pada usia 40-45 HST pada umumnya tanaman jagung sedang giat-giatnya mempersiapkan diri dalam proses pembentukan organ generatif, atau bisa dikatakan sebagai masa-masa primordia untuk pembentukan bakal tongkol dan bunga jantannya. Karena itu tepatnya nanti sekitar 12 hari lagi atau umur 45 HST kita akan melakukan aplikasi keman andalan buah dosis 50 cc ditambahkan dengan Salmar dosis 30 cc dan Saka andalan dosis 50 cc per tangki. Secara hasil pengalaman dengan aplikasi tersebut, insya Allah akan membuat munculnya bakal tongkol itu lebih seragam dengan ukuran yang besar. Bahkan di beberapa tempat aplikasi yang saya sebutkan tadi pada fase umur 40-45 HST bisa memunculkan beberapa bakal tongkol rata-rata di atas 2-3 babycon atau janten. Maka di daerah-daerah tertentu, terutama di tempatnya Pak Suryadi, apabila itu terjadi munculnya bakal tongkol lebih dari satu, akan dipanen babycon untuk bisa dijual, karena di sini harga per kilonya antara 3.000 sampai 4.000 rupiah. Pada saat fase generatif, masa krusial yang paling harus kita cermati dan pahami adalah masa-masa di mana kita harus memberikan nutrisi tambahan dengan produk SAS untuk bisa mempercepat proses pembesaran dan pengisian tongkol jagung. Awal daripada aplikasi paket pembesaran dan pengisian tongkol jagung bisa kita mulai dari 50 HST, atau bisa ditandai dengan rambut jagungnya di ujung-ujungnya sudah mulai ada warna kecoklatan, karena dengan warna kecoklatan di ujung rambut tongkol tersebut menandakan bahwa tongkol jagung sudah mengalami penyerbukan atau perkawinan. Untuk proses pembesaran tersebut, pola SAS yang kita gunakan dengan mengaplikasikan Salmar dosis 30 cc ditambahkan dengan keman andalan buah dosis 50 cc, kemudian ditambahkan Big Joss dosis 20-25 cc dan Saka andalan dosis 25-30 cc per tangki. Kemudian rentang waktu antara 10
sampai 12 hari. Kita aplikasikan lagi Dopstar dosis 40 sampai 50 cc, ditambahkan dengan keman andalan buah dosis 40 sampai 50 cc per tangki, ditambahkan lagi Big Joss dosis 20 sampai 25 cc per tangki, dan Saka andalan dosis 50 cc per tangki. Penambahan dosis Saka andalan ini ditujukan agar tidak terjadi pecah klobot atau mencotot, sehingga dengan aplikasi Saka andalan dosis 50 cc tadi bisa membantu elastisitas dari klobot atau pembungkus tongkol jagung. Semoga dengan penjelasan ini bisa memberikan manfaat terbaik bagi kami, juga bagi sahabat maupun rekan tani sekalian. Saya Budiarto dari Stabat Langkat, Sumatera Utara, bersama SAS Jayalah Petani Indonesia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.